kita tiba-tiba lagi mau ke Australia, mau main ski di Australia. Jadi liburan ke Australia karena di bulan pertengahan tahun ini biasanya musim dingin. Kalau kita ke negara yang musim panas lagi kan udah biasa seperti di Indonesia. Jadi memang saya berusaha setiap bulan 6 itu mungkin ke daerah-daerah Australia. Di bulan 12 itu mungkin ke daerah Jepang yang dingin karena Australianya panas. Kalau ada kesempatan waktunya cukup mungkin ke Amerika, jadi dingin juga. Kalau bulan 6 Amerika dan Jepangnya panas. Jadi memang sengaja cariin negara-negara yang kalau liburan sekolah itu musim dingin supaya anak-anak bisa main salju. Karena saya agak norak. Waktu saya kecil saya nggak pernah lihat salju sampai saya bisa cari uang sendiri, jalan-jalan sendiri baru lihat salju. Tapi katanya sih saya pernah diajak ke tempat salju waktu kecil sekali, udah nggak ingat. Jadinya mungkin ini sebagai bentuk balas dendamnya ke anak nih, biar anak bisa main salju dari kecil. Bahkan salah satu atau dua anak saya dari lahir pas umur sekian tahun udah langsung main salju gitu. Oke, jadi udah dipanggil. Kita udah mau terbang, oke? Oke. Udah sampai kita. Belum, baru mau jalan. Nggak boleh syuting kayaknya sini. Dingin nggak? Enggak, wih kuat banget. Ya, jadi anak saya 4, 1 cewek, 3 cowok. Vanessa, Ethan, Sean, sama Wayne. Nah, Wayne ini memang katanya paling mirip sama saya mukanya pas waktu masih saya kecil. Nah, memang anaknya lumayan aktif. Sekarang udah 1 tahun lebih, hampir mau 2 tahun. Kalau udah 2 tahun mungkin lebih aktif lagi. Beberapa bulan lalu berdirinya masih sempoyongan. Bahkan waktu liburan Desember aja berdirinya masih mesti dijagain. Kalau sekarang berdirinya kita udah pede ngelihat dia berdiri, jalan itu udah pede. Ini mah udah nggak usah dipegangin. Kalau dulu masih dari belakang mesti kayak ngeri-ngeri gitu, masih oleng-oleng gitu. Jadinya mungkin karena baru bisa jalan secara normal, lari-lari, udah nggak kayak bayi banget gitu, udah agak dewasa. Jadi dia lagi aktif-aktifnya, suka godain orang, suka ketawa-ketawa. Ya, namanya juga anak-anak. Kamera ya?
Bilang ini apa? Kamera bilang. Bilang kamera. CCTV. Ada ini. Bilang dulu. Bilang kamera. Win bilang dulu kamera. Nona. Kamera. Nona itu kamera guys. Bilang kamera. Bilang kamera. Oh. Bilang dulu kamera. Kamera. Nona. Nona. Pinter nih. Coba anak pintar. Anak pintar angkat tangan coba. Pinter. Anak pintar angkat Hafal tangan. semuanya. Oke, lalu abis dari airport kita mampir dulu nih ke seperti supermarket untuk beli beberapa kebutuhan. Lalu ada teman saya juga baru mendarat, kita langsung konvoy 3 mobil kita konvoy mau ke Mount Buller. Mount Buller ini tahun lalu juga kita ke Mount Buller karena ski yang nggak terlalu jauh. Ada satu lagi namanya Falls Creek, cuman agak jauh nyetirnya, takut anak-anak kasihan mabok di perjalanan. Jadi kita pilih ke Mount Buller lagi, dan kita selalu stop di winery yang kita pilih lah berdasarkan review. Kali ini kita berhenti di Zonzo. Zonzo ini emang adalah winery dan juga memang ada perkebunan anggur dan pemandangannya sangat luar biasa. Ketika menyetir ke situ pun pemandangannya seperti lagi di dalam film-film, mungkin ya di film-film Disney gitu ya. Jadi bener-bener pemandangannya luar biasa, pemandangan yang ada di screensaver, pemandangan yang ada biasa digambar-gambar di internet, sekarang benar-benar kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri seberapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Dengan kita jalan-jalan ini dan menjelajahi tempat-tempat seperti ini, semoga bisa memberikan pesan moral pada anak-anak saya bahwa kita harus bisa melestarikan lingkungan. Kalau kita terus mengeksploitasi lingkungan, kita gunakan seenak jidat kita, itu jadi berantakan. Maka kenapa Yara itu bagus, tempat kita singgah di Zonzo itu areanya namanya Yara, karena pemerintahnya tidak membolehkan untuk adanya bangunan liar, nggak boleh ada jual makanan tiba-tiba tuh pinggir jalan, sehingga itu kemegahan alamnya tetap terjaga ratusan tahun sampai sekarang tetap terjaga. Itulah fungsi dari alokasi terhadap kebutuhan tanah. Kalau tanahnya itu untuk komersil ya boleh bangun ruko, areanya kalau untuk residensial boleh bangun rumah, dan harus tertib. Nah itulah, kalau kita tertib kita bisa menjaga kelestarian juga di Indonesia yang gak kalah tentunya. Oke, kita baru aja sampai di Zonzo Estate Yara Valley. Ini makanannya makanan barat Itali ya, lebih ke Itali. Starter, ada pizza, banyak pizza. Terus salad, ada mainnya cuma ada 5 menu. Rata-rata menunya 26 ke 40 dolar. Jadi ini winery ini mereka tanam apel, anggur, kadang
Tandem memori masa lalu mungkin. Jadi kita di sini. Ini suhunya kurang lebih 11 derajat. Yang lain mungkin pada pakai jaket. Karena hati saya panas, saya nggak usah pakai jaket, udah anget. Ya. Jadi kita lihat di pemandangannya luar biasa bagus. Anak-anak lagi di WC. Kita mau pesen dulu biar pas udah selesai keluar dari WC langsung makan. Sekarang udah sampai di Zonzo, tempatnya sangat unik, antik, asri sekali dan adem dingin gimana gitu. Kalau anginnya lagi nggak kenceng sih adem, kalau anginnya lagi kenceng jadi dingin banget. Itulah uniknya. Anak-anak juga suka lari-lari di rumput-rumput. Nih, lepotan habis makan coklat. Lepotan semua. Kita Dingin nggak, lagi... Vanessa? Dingin nggak? Nggak dingin kan? Emang nggak dingin. Di dalam penuh. Nah, jadi ya kalau di sini kalau mau pesen makan lebih baik booking dulu tablenya. Kalau kayak kita nih kesalahan teknis. Namanya sok jagoan, main dateng aja. Ini bagus nih pemandangannya nih. Iya dikit. Tuh. Kalian tahu nggak itu apa? Itu grape. Grape. To make wine. Nah, di Zonzo nih katanya wine-nya adalah wine yang terbaik seluruh Australia. Ini sama kayak orang Itali nih. Kalau kita ke Itali, dia selalu bilang the best pizza in the world. Ini pizza yang dia bikin adalah pizza yang terbaik di seluruh dunia. Nah, kalau ke winery begini, dia selalu bilang wine dia paling enak seluruh dunia. Itu ilmunya mirip-mirip lah sama kita. Jadi 11-12, satu guru satu ilmu, no tepu-tepu. Ya, jadi sebenarnya menarik sih kalau bisa investasi di winery ya, karena beberapa teman saya yang ke Italia juga melakukan investasi per barrel. Mereka biasanya barrel tersebut investasi sekian puluh ribu atau bahkan ada yang sekian ratus ribu US dollar per barrel, lalu dibikin mature, baru nanti di bottling. Lucu deh, ada paket-paket investasinya. Jadi memang menarik juga. Ada hal-hal seperti itu, cuman saya belum terlalu melakukan due diligence lebih dalam untuk investasi di winery karena saya terus terang tidak bisa minum alkohol, jadinya saya nggak tahu kualitasnya bagus atau jelek. Kayaknya mau hujan. Udah bukan kayaknya kok, udah hujan. Ya udah kita kabur dulu. Sekarang kita mau ke Mansfield. Ini sebenarnya mau ke Mount Buller, tapi mampir dulu ke Mansfield. Itu kayak area desa kecil begitu ya, village. Ada restoran, ada supermarket buat beli perlengkapan. Sekarang juga udah jam 3-an, mungkin kita sampai situ sekitar jam 5 kurang. Karena perjalanan dari sini ke Mansfield itu sekitar 1,5 jam. Itu banyak penyewaan alat ski, restoran, tapi
menurut saya makanannya memang makanan Indonesia paling enak. Jadi agak tawar gimana ya? Kan makanan Western atau Italian food versi Indonesia lebih enak pada negara sini. Maklum Ada lidah, micinnya ya. lidah Nusantara saya. Jadi sekarang kita nyetir lagi 1,5 jam. Oke, itu dia episode kita kali ini, jalan-jalan ke Australia. Masih ada episode berikutnya, kita main ski, jalan-jalan, dan aneh-aneh, lucu-lucuan lagi. Jangan lupa nonton terus vlog Antika.